Diterjang banjir bandang, Jembatan Cimanggu Paneglang ambruk. Banjir bandang yang menerjang Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten menyebabkan 2 jembatan di wilayah tersebut ambruk. Kedua jembatan tersebut yakni Jembatan Cegok dan Jembatan Air Jeruk. Akibat peristiwa tersebut, aktivitas warga sekitar terganggu lantaran jembatan tak bisa dilalui. Bukan hanya jembatan, banjir bandang tersebut juga menghancurkan kandang ayam milik warga serta mengakibatkan tebing di bantaran sungai runtuh. Kades Rancapinang, Epan Kusmana mengungkapkan, hujan yang mengguyur sejak kemarin malam membuat debit air sungai meluap dan masuk ke pemukiman warga. Kejadiannya tadi pagi saat hujan deras yang terjadi semalaman. Selain jembatan dan gorong-gorong, 1 kandang ayam warga juga runtuh, kata Epan dikutip dari Banten News. Lantaran ambruknya kedua jembatan itu, warga yang akan melakukan aktivitas terpaksa harus turun ke sungai lantaran jembatan sudah tidak bisa dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Lebih lanjut, menurutnya Epan Kusmana mengungkapkan, untuk sementara jembatan tersebut dibiarkan sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Ya, karena kondisi jembatan ambruk total sehingga sudah tidak bisa dilalui lagi. Paling warga pejalan kaki jika ingin melintas harus ke bawah sungai, itu pun jika air sungainya sedang kecil, kata Epan. Panjang jembatan sebelumnya itu mencapai 10 meter lebih jadi tidak mungkin dibuat jembatan alternatif, paling jika warga ingin melintas harus turun ke bawah sungai, jelasnya. Terpisah, Camat Cimanggu, Encung Sunayah mengungkapkan, Desa Rancapinang telah terjadi bencana banjir bandang yang membuat sejumlah bangunan jembatan ambruk. Pihaknya pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang. Yang ambruk itu Jembatan Cegok dan Air Jeruk. Kondisi saat ini jembatan tidak bisa dilalui oleh warga, soalnya kerusakan jembatan akibat bencana itu cukup parah, ujarnya. Banjir bandang dan longsor terjang 5 kampung di Pamijahan Bogor. Seorang ibu berinisial A 40 tahun meninggal dunia akibat tertimbun runtuhan rumah, pasca longsor dan banjir bandang yang melanda Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu malam. Selain itu, 2 orang mengalami luka dan 1 orang berinisial U 42 tahun tengah dalam pencarian. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko, mengatakan korban A tertinggal oleh suami dan anaknya ketika tengah berlari saat bencana datang. Jasad A ditemukan Kamis sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi dia tertimbun, rumahnya roboh. Suami dan anaknya sudah selamat duluan, kata Aris kepada. Lebih lanjut, Aris mengatakan, saat ini alat berat berupa backhoe mini tengah dalam perjalanan ke lokasi kejadian untuk membuka jalan. Sementara pencarian korban U masih dilakukan di sekitar rumah korban. Tapi nggak tahu persis masih di sekitar situ rumah korban, apa bergeser, ucapnya. Aris menjelaskan, berdasarkan laporan sementara BPBD Kabupaten Bogor, banjir bandang dan longsor terjadi pada Rabu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. 5 kampung yang terdampak ialah Kampung Pondok Gomong, Kampung Cimanggu, Kampung Bandara Jaya, Kampung Panakan, dan Kampung Raya. Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran sungai dan anak kali sungai di Desa Cibunian mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah di Desa Cibunian, kata Aris. Dari hasil kaji cepat sementara, kata dia, di Kampung Pondok Gombong terdapat 6 unit rumah rusak berat, Kampung Cimanggu 1 unit rumah rusak berat, dan Kampung Bajakan 1 unit rumah rusak berat akibat tanah longsor. Sementara, kata Aris, akibat banjir bandang yang melanda Kampung Bandara Jaya ada 1 unit rumah rusak berat dan 2 unit rumah rusak berat di Kampung Rawa. 2 korban berinisial Ibu K 29 tahun luka sobek ringan pada bagian kaki dan bayi berumur sekitar 1 tahun mengalami luka gores pada tangan. Lalu Ibu A ditemukan meninggal dunia, ucapnya. Aris mengatakan, fasilitas umum di sejumlah kampung juga terdampak. Seperti akses jalan di Kampung Muara tertutup longsoran, 1 unit jembatan di Kampung Cimanggu putus, 1 unit jembatan di Kampung Bandara Jaya putus, dan kolam pertenakan milik warga terdampak arus banjir di Kampung Babakan. Meski demikian, kata dia, tidak ada korban yang mengungsi berdasarkan hasil kaji cepat sementara. Namun, petugas membutuhkan logistik tanggap darurat. Jadi untuk saat tim masih dalam pendataan kaji cepat, saya juga masih di jalan.
Untuk Kampung Pondok Gombong saat ini belum dilakukan pendataan dikarenakan medan saat ini tidak dapat dilalui, ujarnya. Banjir tahunan kembali melanda wilayah pelosok di perbatasan Indonesia-Malaysia, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Banjir melanda sejumlah kecamatan, di antaranya, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Lumbis. Dari sejumlah video amatir yang diunggah warga Nunukan di media sosial, tampak arus banjir cukup besar. Banjir tersebut diperkirakan sama dengan kejadian tahun 2014 yang menghancurkan banyak rumah warga dan fasilitas umum. Banjirnya cukup besar, tower hanyut, fasilitas umum, semua terendam. Dan evakuasi warga masih terus kita lakukan. Kejadian banjir kali ini cukup besar, dan tidak berbeda jauh dengan peristiwa banjir besar 2014 lalu, ujar Camat Sembakung, Ridwan, dihubungi. Ketinggian banjir sudah mencapai 5 meter di areal permukiman penduduk. Diperkirakan ketinggian air masih akan terus naik. Banyak sekali rumah terendam, untuk jumlah jiwa yang terdampak ribuan. Kalau untuk datanya, kami masih menghitung dan melihat kondisi lapangan. Nanti kalau sudah masuk semua laporannya, kami berikan update-nya, imbuhnya. Sebelum terjadi banjir, hujan lebat mengguyur sejak pukul 22 WITA hingga pukul 5.30 WITA. Kantor camat dan sejumlah sekolah terendam. Ridwan mengatakan, ada 10 desa di Kecamatan Sembakung yang diterjang banjir. Bahkan beberapa desa sudah tenggelam. Adapun desa tersebut yakni Desa Manuk Bungkul, Desa Atap, Desa Lubakan, Desa Tagul, Desa Tujung, Desa Labuk, dan Desa Pagar. Sebagian korban sudah kami evakuasi ke tempat tinggi. Saat ini, kita lakukan evakuasi bagi warga RT 006 dan RT 007, Dusun Tembelunu, Desa Atap. Ada 112 kakak di 2 RT tersebut, imbuhnya. Ridwan meminta masyarakat agar waspada karena wilayah Malaysia masih terjadi hujan lebat. Dikhawatirkan, ketinggian banjir masih akan terus naik.